wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Bayu Samuso, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Salatiga dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Untuk materi uji kinerja yang saya ambil adalah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi di kelas 4 ini tanpa karena suatu apapun. Mari kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa kelasnya untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, mari kita awali bersama kelas kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan bisa berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, di Bandung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan bisa kembali. Ya, alhamdulillah kita semuanya sudah membaca menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya pada kesempatan kali ini, Pak Alfi mau mengingatkan kembali, mereview kembali, eh, mereview kembali materi sebelumnya. Tapi sebelum itu juga, saya cek kehadirannya dulu ya. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Sinten? Mbak Rizka sama Mbak Rizky Desdiasari sama Rizka Setianingsih. Yang lain berarti berangkat semua, oke? Ya. Oke, Pak Alvin juga mau mengecek kesiapannya pembelajaran. Oke, semuanya rapi. Oke, silakan bukunya, silakan bukunya siapkan, tulisnya sama pulpennya disiapkan. Ya, dimasukkan semuanya bagus. Dan buku tulisnya dikeluarkan sudah. Sudah siap ya siapannya untuk pelajaran kali ini ya. Oke, Allah sudah siap bagus sekali. Untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Siapa yang ingat orang tua kita di sekolah siapa? Saya. Bapak Ibu. Bapak Ibu guru. Tepuk tangan untuk Mas Latif. Ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa orang tua kita di sekolah adalah bapak ibu guru. Nah untuk hari ini kita akan belajar ya. Jadi perhatikan di layar LCD, pasti menggunakan LCD kita akan belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Nah, dengan tujuan pembelajarannya, Pak Arfi menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi setelah nanti kita belajar tentang Nabi Ayub alaihissalam, harapannya yang pertama, anak-anak itu dapat memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, anak-anak juga mampu menceritakan keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang ketiga, anak-anak itu bisa mencontoh keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dan diaplikasikan, dipraktekkan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, anak-anak dapat memahami hikmah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Oke. Nah, ini ada yang tahu? Ini gambar apa? Hati. Ya, ini gambar hati. Hati adalah apa? Sarang heong. Sarang heong. Hati. Jadi ada tulisan apa itu? Muhammad. Nah, Muhammad. Nah, maksudnya apa? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Maksudnya, Mas Ate? Cinta pada Muhammad. Apa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus sekali. Jadi, ya boleh tepuk tangan untuk Mas Latif lagi. Jadi gambar ini itu adalah kita sebagai umat Islam harus mencintai Rasul kita, mencintai Nabi kita tersayang, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dan bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad? Dengan cara sering kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW.
sering mengerjakan sunnah-sunnah, sering sholawat, itu adalah salah satu bukti dari cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mau bersolawat terlebih dahulu. Oke, apa sholawat yang kalian bisa? Apa? Sing kemarin sholawatnya apa ya? Apa ya? Bukan, sholawatnya Tibil Qulub gimana? Oke, coba. Bisa nggak? Ya, Musholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, di 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa ya, itu adalah salah satu sholawat Tibil Qulub. Kalau kita sering bersolawat dengan bersolawat Tibil Qulub, itu semoga hati kita menjadi tenang, dekat dengan Rasul, diberikan kesehatan. Itu salah satu hikmah dari sering membaca sholawat. Kalau sering melanggengkan membaca sholawat Tibil Qulub, kita akan sering diberikan badan sehat, hati tenang, tentram, rumah juga itu juga tentram, ya. Oke. Berikutnya, jadi ada bukan cuma Nabi Muhammad SAW yang wajib kita cintai, tapi ada Rasul atau Nabi Allah yang wajib, beberapa Nabi atau Rasul yang wajib kita ketahui atau kita cintai. Ada berapa? 25. Hah? 25. Bukan 26. Ya. Adanya Rasul itu ada 25 yang wajib kita. 26 itu tambah siapa? Saya. Berarti terakhir Rasul itu adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu setelah beliau tidak ada lagi Nabi ataupun Rasul. Oke? Nah, siapa Nabi yang sangat terkenal dengan kesabaran dalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah di kulitnya dan kepalanya, kakinya hingga rambutnya rontok. Siapa yang tahu? Nabi Ayub alaihi salam. Oke. Nah, ya untuk kali ini kita akan berkelompok. Jadi kelompoknya adalah sama, itu seperti yang kemarin sudah kita petakan, kemarin sudah kita tes, sudah kita kelompokkan bahwa kelompok itu berdasarkan kecenderungan belajar kalian. Ada yang cenderung audio itu sukanya kalau belajar itu mendengarkan, adanya yang visual, belajarnya itu dengan melihat. Ada yang kinestetik, cenderung dengan gerakan. Kita kelompokkan menjadi 3. Oke, silakan berkelompok. Kelompok kinestetik di sini, kelompok audio di sini, kelompok visual di sini. Seperti yang kemarin, ya. Silakan. Ayo.
Silakan. Semuanya. Kinesthetic, audio, visual. Hah? Kinesthetik. Yo. Ayo cepat. Ayo. Jangan lupa. Ayo. Lupa pokoknya. Mas Dian, gabung sama Mas Dian di sini. Sini. Ayo cepat. Digabungin. Kursinya digabungin. Balik. Kursinya digabungin. Silakan. Ayo semangat. Yuk. Sudah? Langsung. Sudah? Apa-apa. Sudah. Jangan nggak apa-apa. Bon, enggak semuanya. Sudah, perhatikan semuanya. Semuanya tidak ada suara. Semuanya perhatikan di depan. Video akan saya setelkan. Ya. Alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dia adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menipu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggolong tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia.
iblis ini usahanya berhasil memgoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membudikannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sambutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan menghukum Rahmah 100 kali jika ia kembali mati. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh, dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahmah akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk menuntut Rahmah sebanyak 100 kali. Beliau sempat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil status selalu. Meningkatnya lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rahmah dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu memenuhi sumpah beliau. Rahmah sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rambut itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah ya. Kalau sudah, silakan didiskusikan satu kelompok. Ya, sudah. Dan diskusikan satu kelompok. Yang pertama, cobaan apa saja? Tulis. Cobaan apa saja? Cobaan apa saja yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam? Yang kedua, cobaan apa saja? Salah satu menulis. Nabi Ayub alaihissalam. Cobaan apa saja yang dialami Nabi Ayub alaihissalam?
Yang kedua, apa keteladanan dari Nabi Ayub yang bisa apa? Ya, sikap apa? Sikap atau sifat Nabi Ayub yang dapat kita teladani. Apa sifat atau sikap Nabi Ayub alaihissalam yang dapat kita teladani? Yang dapat kita teladani. Sikap atau sifat dari Nabi Ayub yang dapat kita teladani. Oke, silakan diskusikan, kerjakan. Apa coba? Itu berdiskusi orang positif. Kira-kira sudah belum? Diskusi. Biar cepat nanti ulang terus. Kelompok belum sini tunggu yang lain ya. Sudah? Oke, kita presentasikan. Untuk yang pertama, soal yang nomor 1 ya. Oke. Dari kelompok sini dibaca perintahnya.
Ayo, diri. Ya, perintah satu aja. Yang nomor satu. Cobaan apa saja yang dialami Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit yang sangat Menderita penyakit kulit yang menjijikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, coba jawaban dari kelompok ini apa? Jadi nomor satu, dibaca perintahnya dan jawabannya. Hasil diskusinya. Lebih keras lagi, ininya dibaca, ininya dibaca. Lebih keras lagi. cobaan apa saja yang dialami Nabi Ayub alaihissalam karena Nabi Ayub alaihissalam juga karena iblis. Karena Nabi Ayub dibakar oleh iblis. Yo, tepuk tangan. Ya, jadi tadi ternaknya dibakar. Yang kedua, apa? Penyakit kulit. Ya, yang di sini ayo. Hartanya lenyap. Oke, tepuk tangan semuanya yuk. Iya. Jatuh. Oke. Jadi tadi hartanya lenyap. Ya. Hartanya lenyap, penyakit kulit, dan juga ternaknya dibakar oleh iblis. Nah, tadi juga akhlak yang terpuji yaitu sabar, tawadhu, dermawan, taat kepada Allah, bersyukur dan bekerja. Nah, coba yang dialami Nabi Ayub yang pertama adalah kehilangan harta, betul. Yang kedua anak-anaknya meninggal dan kena penyakit kulit. Oke, sudah kita. Nah, itu semuanya pelajaran kita pada hari ini. Silakan materi yang di sini saat dibagikan soal. Ya, soal. Ya. Nah, berikan soal untuk mengevaluasi kalian. Oke, silakan soalnya dikerjakan. Coba. Kerjakan. Oke. Silakan. Sudah selesai? Nah, kumpulkan ya. Ya. Oke. Jadi sebelum kita pulang, tadi sudah mengerjakan LKPD, anak-anak sekalian tadi sudah mengerjakan LKPD. Sekarang anak-anak perhatikan. Anak-anak perhatikan. Depan. Tugasnya yang pertama, kelompok diskusi. Nanti di rumah untuk kelompok visual menulis rangkuman materi dan peta konsep tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kalau yang auditori atau audio itu
menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam secara bergantian. Yang kinestetik itu menampilkan drama singkat yang tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Oke, itu paham untuk kita pertemuan berikutnya. Jadi di sini nanti ada diferensiasi atau perbedaan produk yang dihasilkan. Prosesnya juga berdiferensiasi. Kita berdoa bersama-sama dan mengakhiri kelas kita pada hari ini. Kita simpulkan dulu ya. Tapi sebelumnya Parvi simpulkan, ada yang mau anak sampaikan kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Jadi, yang Mbak Mas Bian apa? Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dan ada yang lain. Kita belajar apa juga tentang kisah Nabi Ayub? Kita belajar tentang apanya? Ayo, ada yang lain. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tepuk tangan untuk Mas Bian dan Mbak Vita. Jadi, Parvi simpulkan hari ini kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang mana Nabi Ayub alaihissalam itu memiliki sifat-sifat yang terpuji yang bisa kita teladani, yaitu sabar, taat pada Allah, bekerja keras, tawadhu dan lain. Nah, ujian juga ada ujian berupa anaknya meninggal, hartanya hilang dan penyakit Itu saja pertemuan kita pada pagi menuju siang hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak bisa memimpin berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang keluar dulu, yang perempuan langsung keluar. Ya. Oke, yang laki-laki juga. Oh, Pak Dewi, itu masuk dulu berarti.